Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nusalli wa nusallim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuja dan memujinya, mengakui di dalam hati kita, meyakini bahwa setiap apa yang kita miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita berupaya memanfaatkannya untuk semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Semoga kita digolongkan olehnya termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang mana kita tengah membahas, mempelajari, mengkaji surat Al-Baqarah, dan perjumpaan kita sebelumnya telah sampai kepada ayat 162 ya. Insyaallah taala kita lanjutkan di pagi hari ini dan kita akan memulainya dari ayat 163 sampai dengan ayat-ayat berikutnya sesuai dengan ketersediaan waktu yang ada insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 163 Allah taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya kurang lebih, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, pada ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang keesaannya, tentang ketauhidannya, tentang ketuhanannya yang Maha Esa, yang Maha Tunggal ya. Baik itu tunggal di dalam kita beribadah, urusan kita ibadah ya, urusan ilahiyah ya, maupun ya dalam urusan akidah ar-rububiyah, dalam penciptaan ya, kemudian juga asma wa sifat. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala lah zat yang maha tunggal ya, yang maha satu, yang maha esa, yang kepadanya bermuara seluruh kebutuhan para makhluk yang ada di alam raya ini. Tidak ada Tuhan ya, dengan demikian maka tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, diagungkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang baik ya, di antara namanya yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim yang memiliki atau yang mengasihani dan menyayangi. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, kita sudah membahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ya, ini sudah kita bahas ketika kita membahas ayat pertama daripada surat Al-Fatihah. Dan kemudian kita juga sudah menguraikan tentang bagaimana pendapat para ulama atau pendapat-pendapat yang ada tentang bismillah ini dan perbedaan apa antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mungkin sedikit kita ulang, pada saat itu kita pelajari bahwa bismillah ini ada dua pendapat di antara para ulama
kaitannya apakah bismillah ini ayat pertama dari surat Al-Fatihah atau bukan. Para ulama bersepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim itu ayat Al-Quran surat An-Naml ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Sulaiman yang berkirim surat kepada Ratu Balqis yang diawali dengan innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu disepakati oleh para ulama. Tetapi kemudian setelah itu para ulama berbeda pendapat kaitan dengan bismillahirrahmanirrahim ini pada surat Al-Fatihah. Apakah dia merupakan juga ayat pertama dari surat Al-Fatihah bismillah ini atau bukan? Ya, sekali lagi pendapatnya ada dua di antara para ulama, terutama dalam 4 mazhab yang paling besar. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa itu bismillah ya, bukan dari bagian surat Al-Fatihah. Jadi bukan ayat pertama. Ayat pertama Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi bismillah itu dicantumkan sebagaimana dicantumkan bismillah itu pada surat-surat yang lain. Sebelum Al-Baqarah ada bismillah, sebelum Alif Lam Mimnya, tetapi tidak dihitung itu bagian daripada surat Al-Baqarah. Sebelum Ali Imran demikian, sebelum An-Nisa demikian, sampai dengan surat An-Nas kecuali surat Al-Bara'ah. Sehingga implementasinya juga di dalam salat maka tidak dibaca ya, menurut pendapat yang pertama ini, diantaranya pendapat Hanafiyah kemudian dan Malikiyah. Kemudian yang kedua pendapat yang menyatakan bahwa bismillah merupakan ayat pertama daripada surat Al-Fatihah ya, daripada surat Al-Fatihah, sehingga alhamdulillahirabbil alamin itu ayat yang kedua. Pendapat ini ya, adalah merupakan pendapat mazhab Syafi'i dan juga Hambali. Implementasinya di dalam salat maka kemudian bismillahirrahmanirrahim ini dibaca di setiap rakaat sebagaimana dibacanya ayat-ayat yang lain daripada surat Al-Fatihah, karena memang dia bagian daripada ayatnya. Namun di dalam membacanya ya, berselisih pendapat antara mazhab Syafi'i dengan Hambali. Syafi'i kemudian dibaca secara jahar, bismillahnya dikencangkan dalam salat jahriyah. Hambali ya kemudian dibacanya dengan cara sir ya. Lalu kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, dua kata yang menjadi nama Allah Subhanahu wa taala ini diambil dari suku dasarnya atau kata dasar katanya adalah Ar-Rahmah. Jadi kata rahmah, kasih sayang ya. Rahima yarhamu artinya menyayangi, mengasihi. Sehingga Ar-Rahman Ar-Rahim ya secara bahasa itu memiliki makna yang sama, memiliki arti yang sama secara bahasa ya. Tetapi secara pemaknaan syariat tentu ada yang membedakan, yang kemudian para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ar-Rahim itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ada lagi yang mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, tidak membeda-bedakan mana makhluk yang taat, mana makhluk yang tidak taat, mana yang kafir, mana yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang khusus kepada orang-orang yang mukmin, kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali kesimpulan atau ringkasan dari apa yang kita pelajari pada saat itu ketika kita membahas surat Al-Fatihah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, bahwa Syahr ibn Hausyab ya, meriwayatkan dari Asma bintu Yazid
ibn Sakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah terkandung di dalam dua ayat berikut. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah yang 163 ini yang sedang kita bahas, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim. Jadi ini nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang paling agung di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Yang kedua yaitu surat Ali Imran ayat yang pertama dan yang kedua, tepatnya di ayat yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Alif Lam Mim, ya, dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Dia, Al-Hayyu yang maha hidup, dan Al-Qayyum yang maha berdiri. Nah, ini jadi ada 4 nama Allah, ya, yang kata Rasulullah SAW merupakan nama yang paling agung di antara asma Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang memiliki sifat rahmah. Jadi 2 nama tapi sifatnya satu, yaitu rahmah. Kemudian sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu yang maha hidup, dan ini juga menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Kemudian Al-Qayyum yang maha berdiri, yang juga menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum yang berdiri, yang maha berdiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Jadi itulah penafsiran daripada ayat 163 yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita tentang keesaannya Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian di ayat berikutnya, ya, ini ayat yang menafsirkan daripada ayat yang pertama tadi, ya, ayat 163 tadi. Ayat 164 ini menafsirkan atau mendetailkan, yaitu tentang tanda bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Maha Tunggal, dan satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, diibadahi. Kenapa? Nah, sebab-sebabnya disebutkan di dalam ayat ini, di antaranya yang tersebut di dalam ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhiri bainas samaa'i wal ard la ayatil liqaumi ya'qilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati, sesudah keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya dalam semua itu terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Itu tadi kurang lebih terjemahnya, ya. Jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Katsir, di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil, menyebutkan bukti, menyebutkan argumentasi tentang keesaannya Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang tunggalnya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang berhak untuk diagungkan, untuk disembah.
untuk diibadahi. Yaitu apa? Yaitu dengan diciptakannya langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, atau yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan yang ada di antara keduanya, baik itu makhluk-makhluk ya, yang ada nempel di bumi, makhluk-makhluk yang hidup di langit, dan makhluk-makhluk yang hidup di antara keduanya. Semuanya itu menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri. Kalau kita lihat ada beberapa ayat, ada beberapa dalil ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Yang pertama, inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, penciptaan langit dan penciptaan bumi. Ya, bagaimana penciptaan langit ini ya, yang begitu tinggi ya di atas kita, begitu luas ya. Di sana terdapat kemudian planet-planet, makhluk-makhluk langit ya, bintang-bintang yang berjalan, yang berputar, yang diam ya, yang berrotasi ya. Dan kemudian bumi yang kita pijak ini bagaimana kemudian ada yang menjulang tinggi, gunung-gunung, ada yang menjorok ke bawah menjadi lembah. Kemudian ada air, ada angin, ada segala rupa di dalamnya, ada hewan-hewan, ada makhluk-makhluk, ada tumbuhan, dan semua manfaat-manfaat yang ada di dalam dan di atas bumi, yakni di dalam perut bumi, di dalam tanah, dan juga yang ada di atas tanah. Waqtilafil laili wan nahar. Kemudian pergantian siang dan malam ya. Malam pergi, datang siang ya kan. Tidak ada yang terlambat ya. Tidak ada kemudian malam sudah pergi, siangnya belum datang. Nggak ada ya. Atau sebaliknya, siangnya sudah habis, sudah pergi ya, malamnya belum datang. Tidak ada. Semuanya begitu tepat waktu menggantikan satu dengan yang lain. Tidak ada yang terlambat meskipun hanya sekejap. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaqi yasbahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak selayaknya, tidak mungkin ya matahari itu dia mendahului bulan. Ya. Jadi kalau malamnya sudah selesai ya, sudah redup bulannya, ya mataharinya terbit ya kan. Walal lailu sabiqun nahar, tidak mungkin masih waktunya siang tiba-tiba kemudian malam datang ya, tidak mungkin. Kullun fi falaqi yasbahun. Semua ini Allah Subhanahu wa taala buat ya, reka dengan sedemikian rapi, dengan sedemikian teraturnya. Ya, di suatu tempat ada yang malamnya lebih panjang, sehingga malamnya lebih pendek. Berbeda di tempat yang lain, justru malamnya yang lebih panjang, siangnya yang lebih sedikit. Semua itu diatur begitu rapi ya, dibuat begitu indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengalahkan satu sama lainnya, tidak ada yang terlambat. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Ayat yang lain surat Al-Hajj ayat ke-6, kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan malam ya kepada siang, memasukkan siang kepada malam, artinya perubahan tadi ya. Demikian ya, Allah Subhanahu wa taala merubah-rubah atau menggantikannya siang dan malam ini. Ini adalah tanda ya, kebesaran,
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu bukan jadi dengan sendirinya, tetapi itu diatur, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala kalau kita berfikir, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Bahtera atau kapal, ya, itu bisa, ya, lari, bisa berjalan di laut, di atas air, dan bukan hanya kapalnya yang berjalan, tetap bukan kosongan, tetapi dia juga bisa dimuatkan barang-barang di situ. Ya. Siapa yang menciptakan itu? Ya. Siapa yang membuat itu bisa seperti demikian? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ingin menambahkan. Kemarin mungkin jemaah suka ngelihat-ngelihat juga. Kemarin saya dapat video itu ada orang buat kapal, ya, saya tidak akan sebut mereknya karena banyak juga berkeluyuran mereknya di jalan-jalanan kita, udah mulai banyak. Itu dia buat kapal bisa muat 6.000 kendaraan, ya, untuk mengangkut 6.000 kendaraan. Coba bayangkan. Beberapa waktu yang lalu ada kapal kargo, ya, yang kemudian kandas, ya, di Suez, terusan Suez, dan kemudian saking itu besar kapal sehingga dia ketika dia mogok yang lain tidak bisa lewat, ya kan? Yang lain tidak bisa lewat, saking besarnya. Coba bayangkan, ya. Begitu besarnya, tetapi dengan besarnya, dengan muatannya yang begitu banyak dan begitu berat, dia bisa berjalan di atas air, ya. Siapa yang membuat itu bisa seperti demikian? Membuat laut itu bisa mengapung di atasnya kapal yang besar, bisa membuat kemudian besi yang begitu besar, baja yang begitu besar itu bisa terapung di atas air, ya. Adalah tentunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ya, tadi, dan kapal yang bisa berjalan kemudian memberikan manfaat kepada orang, ya. Bisa didatangkan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian orang bisa mengambil manfaat dengan semua itu, dan seterusnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tanda yang lain akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya, wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit berupa air, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, yang kemudian dengan air itu tanah bisa menjadi hidup, ya. Tidak sulit untuk kita menerjemahkan, menafsirkan ayat ini dengan lingkungan kita, ya. Kenapa? Karena alhamdulillah kita hidup di negara Indonesia ini yang kita cintai ini, masya Allah, tanahnya begitu subur, ya. Tidak ditanami apa-apa saja, ya, dia akan tumbuh-tumbuhan, ya. Artinya ada angin yang kemudian berhembus membawa biji-bijian dan seterusnya, ya, tumbuh begitu dahsyatnya. Hutan Kalimantan itu siapa yang nanam pohon-pohonnya? Tidak ada. Hutan di Sumatera, hutan di Irian, siapa yang nanam? Tidak ada. Ya, tidak ada yang nanam, ya. Ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, ya, yang dengan hujan itu, dengan air itu kemudian tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Termasuk kita juga manusia bisa hidup. Segala makhluk, ya, termasuk hajat orang banyak, hajat primer manusia itu dan makhluk-makhluk yang lain adalah butuh kepada air, ya. Betapa manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain itu sangat tergantung, ya, hidupnya, ya, Allah buat begitu tergantung kepada air, kepada sumber daya, diantaranya adalah sumber daya air, sumber daya alam yang namanya air. Dan siapa yang membuat air ini? Siapa yang menghadirkan air? Siapa yang menciptakan air?
Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu akan kebutuhan kita. Kemudian dengan air itu ya Allah tumbuhkan, Allah hidupkan yang lain-lain. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kebesaran ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang kering, yang tandus itu hidup. Allah hidupkan. Dengan apa? Dengan diturunkan air, ya. Dan dengan jadi tanah itu hidup, ya, tanah itu kemudian subur, kandungan air, memiliki kandungan air sehingga dia bisa menumbuhkan daripadanya tumbuh-tumbuhan, faminha ya'kulun, yang dengannya kemudian kalian bisa nikmati, kalian bisa makan. Ya, semua makanan pokok manusia itu adalah hasil bumi. Orang kita makan beras. Sebagian saudara kita di sebelah timur ada yang jagung, ya, ada yang sagu, ada yang gandum. Ya, di Eropa, sebagian Afrika ada yang gandum. Ya, kita dan beberapa negara Asia beras dan semua baik gandum, beras, jagung, sagu, semuanya sumbernya adalah atau terbuat dari, ya, dihasilkan dari tanaman. Tanaman hidupnya di mana? Di tanah. Tanah tidak akan hidup kalau tidak ada air. Nah, itu. Faminhu ya'kulun, sehingga kita bisa makan. Sehingga mereka bisa makan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nab wa fajjarna fiha al-uyun. Kemudian setelah air itu menyerap ke dalam tanah, kami jadikan kebun kurma, kebun anggur, ya, kebun apalagi sawah, ya, sawah tanam padi, sawah, ladang ditanam gandum dan seterusnya. Wa fajjarna fiha minal uyun, bahkan kemudian kami juga keluarkan daripada dalam perut bumi itu yang tadinya air hujan itu sumur-sumur, mata air. Liyaqulu min samarihi wa ma amilat suaidihim afala yashkurun, supaya mereka semua kemudian bisa memakan hasil daripada buah-buahannya dan apa yang mereka kerjakan, yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka. Afala yashkurun, tidakkah mereka itu kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua yang ada di dunia ini kemudian berpasang-pasangan lalu menumbuhkan apa yang ada di dalam tanah, apa yang ada pada tanah, ya, dan dari diri mereka, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang kita tidak ketahui saat ini. Ya, jadi semua subhanallah dari setetes air, dari air lalu Allah jadikan semuanya hidup. Ya, Allah jadikan hidup. Jadi ekosistem. Ya, air turun, tanah menjadi subur, tumbuh tumbuhan. Ya, kemudian daripada tumbuh-tumbuhan itu kita makan sehingga kita bisa hidup, ya, hewan yang lain bisa hidup, makhluk Allah yang lain bisa hidup. Kemudian nanti makhluk Allah itu kawin, kalau hewan, manusia menikah, kemudian menjadi keturunan, jadi banyak lagi dan seterusnya. Luar biasa, suatu ekosistem yang yang begitu indah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi sumbernya air. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala maha pencipta, maha pembuat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa batsa fiha min kulli dabbah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menebar, ya, di sana, ya, binatang-binatang, ya, yang berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda manfaatnya, berbeda-beda peruntukannya, berbeda-beda bentuknya, ada yang besar, ada yang kecil, ya, berbeda-beda suaranya. Semua itu, ya, semua itu dibuat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian memberikan manfaat untuk kita manusia.
ya, untuk kita semua manusia, ya. Binatang mulai dari yang kecil mungkin semut, ya. Bagi kita orang yang tidak bersentuhan langsung dengan semut, ya, menganggap semut kayak nggak ada manfaatnya, ya. Tapi jangan salah, bagi orang-orang yang misalnya, ya, yang senang burung, ya, telur semut itu merupakan, ya, makanan burung yang paling bagus katanya, namanya apa? Kroto, ya kan, yang suka burung-burung tuh, ya kan. Kalau mau mancing, ya, di antara yang bagus untuk umpannya juga itu telur semut, ya, telur daripada semut, ya. Itu yang binatang yang kecil mungkin yang kita lihat, ya, yang kita dapati di sekitaran kita. Belum yang besar, ya, sapi, ya, bisa kita makan dagingnya, ya, kemudian susunya menjadi sumber protein, ya, kemudian apalagi kulitnya bisa dijadikan pakaian, ya, sepatu, sabuk, jaket, ya, dan yang lain-lain, ya, semuanya mendatangkan manfaat untuk kita semua, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-6, tidak ada binatang makhluk di atas muka bumi ini kecuali dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Ya, jangankan kita manusia, hewan juga dan makhluk-makhluk yang lainnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di mana dia bertempat, di mana dia diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun fi kitabim mubin, semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat segala aktivitasnya di dalam pencatatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kelanjutan ayat kata Allah Subhanahu wa taala wa tasrifir riyah, ya, dan di dalam hembusan angin, ya, angin yang bertiup, ya, kadang bertiupnya pelan sehingga itu mendatangkan manfaat untuk kita, untuk yang kegerahan, untuk tumbuhan, dia menghasilkan dan untuk kita hirup udaranya segar. Jadi angin bertiup dengan pelan-pelan, dia bisa juga bertiup dengan kencang sehingga angin itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan angin itu Allah mendatangkan kepada kita kasih sayangnya, rahmatnya, tetapi juga kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala dengan angin mendatangkan azab. Ya, kalau anginnya begitu kencang merusak juga, jadi puting beliung, jadi tornado, jadi apalagi itu nama-nama angin yang kencang itu, ya. Kemudian kadang-kadang angin itu, ya, bertiup sehingga kemudian mengarahkan awan untuk bisa datang kepada suatu tempat. Kadang-kadang dia mengumpulkan awan, ya, suatu tempat itu akan dihujani dengan hujan yang banyak sehingga awan didatangkan, dikumpulkan oleh angin. Atau kadang-kadang justru sebaliknya, anginlah yang kemudian memisahkan awan-awan itu supaya menyebar dan seterusnya, ya. Kadang-kadang angin datang daripada arah selatan, ya, sehingga kalau orang-orang dulu menyebutnya angin Syam, ya, orang-orang Mekah pada saat itu disebutnya angin Syam karena datangnya dari arah selatan. Kemudian ada yang disebut dengan angin Yaman, ya, karena memang datangnya dari arah Yaman, ya, dari selatan daya. Kemudian ada yang disebut dengan angin timur, ya, dan angin barat dan seterusnya, ya, dan seterusnya, ya. Ini semua angin-angin ini, ya, diarahkan, ya, arahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ada angin yang mendatangkan hujan, ada angin yang justru menyudahi hujan, yang menghentikan hujan, ada angin yang kemudian membawa rahmat, sekali lagi pada akhirnya ada angin yang kemudian membawa musibah, membawa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini sekali lagi siapa yang melakukannya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala juga kalau kita berpikir, coba perhatikan awan,
Awan yang berjalan di antara langit dan bumi. Awan yang berjalan di antara langit dan bumi. Berarti awan itu bukan di langit, ya kan? Di antara langit dan bumi. Tapi kalau buat kita ya adanya di atas. Tapi awan itu tidak begitu tinggi, ya. Dia ketinggiannya ya, tidak terlalu tinggi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa awan itu berjalan di antara langit dan bumi. Allah lah yang kemudian mengirim, mendorong tadi dengan angin tadi, kemana nih awan ini akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Belahan bumi yang mana, tanah yang sebelah mana yang akan disiram, ya. Kemudian wilayah yang mana yang akan teduh, ya. Tidak terkena teriknya matahari dan seterusnya. Siapa yang mengatur ini semua kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Semua apa yang kita sebutkan tadi itu, mulai dari penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam, lalu kemudian kapal perahu bisa berjalan di atas air, di lautan, yang itu membawa manfaat untuk kita. Kemudian air, ya, yang Allah turunkan, yang dengan air itu semuanya bisa menjadi hidup, dijadikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang, angin yang berhembus, awan yang kemudian tadi menaungi, mendatangkan hujan dan seterusnya. Semua ini kata Allah Subhanahu wa taala la ayatin liqaumi yaqilun, ya. Dalam kesemua itu kata Allah Subhanahu wa taala terdapat tanda-tanda, dalil-dalil, ya, atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang lain tidak ada yang bisa buat. Ada yang bisa buat air? Tidak ada. Ada yang bisa buat malam? Tidak ada. Siapa yang bisa membuat siang? Tidak ada, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa kemudian menciptakan binatang, mengadakan binatang, membuat binatang? Tidak ada. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang buat. Berarti Allah Maha Esa, Maha Tunggal. Hal tersebut kata Imam Ibnu Katsir, ya, ayat yang semisal Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang pintar, ulul albab, bagi orang yang berfikir. Ya, kalau dalam ayat Al-Baqarah tadi liqaumi ya'qilun. Siapa qaumi ya'qilun itu adalah ulul albab, ya, orang-orang yang berfikir, orang-orang yang cerdas. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama. Sifat orang yang berfikir itu adalah orang yang berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk, pada saat dia berbaring, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka berfikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, ya. Dia kemudian ayat ini menjadi, ya, sumber daripada ilmu pengetahuan tentang alam bagi orang yang berfikir. Sekali lagi dengan penelitian yang dilakukan, ya, dan seterusnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lalu mereka pun berfikir, ya, menyimpulkan inilah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin sesuatu yang besar-besar ini, ciptaan Allah ini, ada kalau tidak ada yang membuat. Dan ternyata tidak ada makhluk, tidak ada kekuatan yang bisa membuatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah dari segala prasangka orang-orang yang menyekutukan Engkau. Faqina adzabannar, maka selamatkanlah kami dari siksa neraka yang Allah siapkan untuk orang-orang yang tidak percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan keesaan Allah Subhanahu wa taala.
sehingga mereka menyekutukannya, ya, baik di dalam rububiyah maupun di dalam hal kaitannya dengan uluhiyah atau peribadatan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an, berkaitan dengan ayat ini kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa dalil tentang asbab nuzul daripada surat ini, yang diantaranya adalah, saya ingin ambil satu saja, adalah yang diriwayatkan dari Atha bahwa kata beliau diturunkan kepada Nabi SAW ayat 163 daripada surat Al-Baqarah tadi, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Maka orang-orang kufar, orang-orang kafir, terutama dari orang-orang kufar Quraisy yang ada di Mekah, mereka mengatakan, bagaimana mungkin, ya, bagi manusia itu cukup satu Tuhan saja. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman Allah yang ke-164 ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, sampai dengan akhir ayat ini. Dan kemudian mereka pun mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhannya segala sesuatu, dan Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ya. Jadi itu diantara keterangan yang ada bertalian dengan asbab nuzul daripada ayat 164 ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kemudian kita akan berlanjut ke ayat yang berikutnya, yaitu ayat 165, 166 dan 167. Ya, 165 sampai dengan 167. Firman Allah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'adzab idh tabarra'a alladzina ittubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala, Anda baca dulu terjemahannya ya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Andada. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang beriman, mereka amat sangat mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu seluruhnya milik Allah dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus satu sama lain, ya, terputus sama sekali, dan berkatalah orang-orang yang mengikutinya, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Kata Imam Ibnu Katsir,
Di dalam ketiga ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi orang-orang musyrik, ya, kondisi di dunia dan kondisi yang akan menjadi, ya, nasib mereka nanti di alam akhirat. Ya. Di dunianya mereka ini menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menjadikan sesembahan-sesembahan, ya, seperti mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik itu, ya, adalah orang yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah, mengagungkan Allah tetapi juga mengagungkan selain Allah. Itu orang musyrik, definisi musyrik. Ya. Kalau orang kafir, dia menyembahnya selain Allah, tidak ada menyembah Allah. Sehingga orang musyrik ini, ya, barangkali agak susah dideteksinya ketimbang orang kafir. Orang kafir udah jelas dia tidak menyembah Allah. Kalau orang musyrik, ya dia juga menyembah Allah, tetapi bersamaan dia dengan menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah. Ya, clear ya perbedaannya. Ya. Sementara semestinya kita itu menyembah hanya kepada Allah. Ya, tidak ada menyembah atau mengagungkan selain daripada Allah. Jadi ada tiga model. Ya. Yang pertama orang yang menyembah kepada selain Allah. Ya. Yang kedua orang yang menyembah hanya kepada Allah. Dan yang ketiga yang menyembah kepada Allah dan kepada selain Allah. Yang menyembah kepada selain Allah disebut kafir. Orang yang menyembah hanya kepada Allah, inilah orang muslim, muttaqin, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang musyrik. Dia menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Ya, secara KTP, wallah alam ya, bisa jadi secara KTP yang pertama mungkin tidak Islam, yang kedua dan yang ketiga bisa jadi dia KTP-nya Islam. Ya. Kalau untuk konteks di kita, ya. Nah, kata Imam Ibnu Katsir di ayat-ayat ini, yang 3 ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kondisi orang-orang musyrik. Kondisinya di dunia maupun kondisinya kelak nanti di akhirat. Nah, di dunianya orang musyrik itu adalah mereka yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengagungkan Allah tetapi juga mengagungkan selain Allah. Mereka menyembah Allah tetapi juga mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mencintai Allah tetapi juga mereka mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini cinta yang melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan cintanya kepada selain Allah itu dilandasi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kata Imam Ibnu Katsir, wa huwallahu la ilaha illahu. Padahal sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, sebagaimana ayat yang sebelumnya tadi, dua ayat tadi, wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan hanya satu. Dan kemudian disebutkan bukti-buktinya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di ayat yang 2 ayat yang lalu tadi. Ya. Sehingga dengan 2 ayat yang tadi itu, atau dengan kondisi yang seperti demikian itu, mestinya tidak ada yang diagungkan, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Maka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. La diddalahu wa la niddalahu, tidak ada saingan buat Allah, tidak ada yang semisal bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan bumi ini, atau apa yang tadi kita sebutkan di dalam
Ayat 164, penciptaan langit ya Allah sendiri menciptakannya. Menciptakan bumi Allah sendiri, enggak ada yang membantu dan enggak dibantu, dan Allah enggak butuh kepada bantuan. Kemudian menciptakan malam, menciptakan siang dan seterusnya. La syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada yang menyertai, tidak ada yang menemani Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang berhak dengan demikian untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an, sahabat yang mulia, berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyu dzambin a'zam?" Wahai Rasul, aku bertanya kepada Rasul, kata Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Rasul, ayyu dzambi a'zam?" Dosa apakah yang paling besar? Dosa apakah yang paling besar? Qala, maka Rasul menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar itu adalah engkau menyekutukan Allah, padahal ya, Allah lah yang telah menciptakanmu. Ya, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Durhaka kepada manusia, dalam hal ini terutama orang tua, itu disepakati oleh semua kita merupakan dosa yang paling besar setelah syirik, ya, bahkan setelah syirik, ya tentunya. Kita begitu marah, ya, emosi kita mungkin akan memuncak ketika kita mendengar informasi ada anak yang tidak sopan, mukul misalnya, menyakiti ibunya misalnya, nggak terima, ya. Kita nggak terima kalau ada orang melakukan seperti itu. Kenapa? Kita begitu emosional tuh kalau begitu marah. Kalau kita ngelihat misalnya ada seseorang yang kemudian dia menyakiti orang tuanya, terutama ibunya misalnya, secara fisik katakanlah, nah, ataupun psikologis juga. Kenapa? Kita akan mengatakan bahwa anak itu anak yang nggak tahu diri misalnya. Kenapa dibilang nggak tahu diri? Ya karena ibunya lah yang kemudian sudah mengandungnya 9 bulan 10 hari, kemudian menyusuinya, mengurusnya. Ketika anak itu masih kecil, dia belum bisa mandi, dimandiin. Ketika dia buang air belum bisa bersih-bersih, dicebokin. Ketika dia belum bisa makan sendiri, disuapin dan seterusnya. Ketika besar misalnya malah dia menyakiti ibunya, ya, maka kita akan marah, ya. Anak itu anak durhaka kita sebut, anak yang tidak tahu diri dan seterusnya. Nah, apalagi ya kalau kita berbuat durhaka itu kepada yang menciptakan kita. Ibu saja yang tadi dalam tanda petik hanya segitu kebaikannya, ya, atau ya artinya hanya segitu itu bila dibandingkan dengan kebaikan Allah. Allah yang kemudian menciptakan, Allah yang kemudian memberikan kita rezeki, Allah yang memberi kita nafas, Allah yang memberi kita semua. Maka kata Rasulullah SAW, ketika ada orang yang menyekutukan Allah, durhaka kepada Allah, tidak taat kepada Allah, maka itulah menjadi dosa paling besar, ya, yaitu orang yang tidak tahu diri tadi itu, durhaka, ya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, kemudian ya, kata Imam Ibnu Katsir, ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, ya. Bahkan kemudian kadang-kadang orang yang berbuat syirik itu dia mencintai sesembahannya itu, mencintai sesuatu yang diagungkannya itu melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah, yes, dia mencintai Allah. Tetapi juga dia mencintai selain Allah, sesembahan selain Allah, mengagungkan selain Allah. Bahkan kepada selain Allahnya itu lebih. Kalau disuruh sholat misalnya begitu, mungkin ada telat-telatnya,
Mungkin ada telat-telatnya. Kalau disuruh sholat, mungkin ketika dia sholat ngelamun kemana-mana tuh, ya kan, ngelantur kemana-mana tuh pikirannya. Tapi begitu misalnya dia datang kemana-mana, ke batu misalnya gitu, batu besar, ya, yang dianggapnya itu bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat, maka dia serius di situ. Begitu khusyuk hadir pikirannya, ya. Begitu mbah dukunnya itu memberikan syarat, kuncennya itu memberikan syarat, maka dia akan penuhi dengan seksama syarat-syaratnya itu, ya, karena dia ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh mbah dukunnya misalnya, atau oleh penjaganya itu, kuncennya dan seterusnya. Jadi kecintaannya, ketaatannya melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Ya. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya sebagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan cinta ini, bahwa kata para ulama, tauhid la ilaha illallah itu tidak akan sempurna kita menjiwainya, memaknainya, kecuali kalau kita sudah memenuhi 7 syaratnya. Nah, maka jangan sampai kita terjatuh ke dalam syirik, ya, ketika kita mencintai, ya, cintanya menjadi syirik, ya. Maka harus dipenuhi 7 syarat la ilaha illallah, termasuk di dalamnya adalah kaitan dengan kecintaan. Yang pertama adalah ilmu, ya, ilmu bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, itu kita mesti tahu ilmunya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya, fa'lam, ketahuilah itu ilmuilah. Maka kita harus mengenal Allah, ma'rifatullah, itu penting, ya. Kenapa orang banyak terjatuh ke dalam jurang kemusyrikan? Karena dia belum kenal Allah, karena dia tidak tahu siapa itu Allah. Kalau dia tahu betul-betul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dapat dan maha bisa memenuhi kebutuhannya, maka dia mungkin tidak akan berpaling, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-yaqin, keyakinan yang menghilangkan keraguan-raguan. Orang harus yakin, ya, bahwa tadi Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang yang memelihara ini dan seterusnya. Yang ketiga, ikhlas. Nah, ikhlas ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan, ya, yang menafikan kemusyrikan tadi. Maka kalau orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak ikhlas, tidak menjadikan Allah satu-satunya tujuan, ya, maka belum tercipta la ilaha illallah di dalam dirinya. Tauhid itu belum tercipta, belum terbentuk di dalam dirinya. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, as-sidq, kejujuran. Ya, harus jujur, membenarkan, ya, membenarkan apa yang menjadi konsekuensi daripada kita mengakui Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Ya, apa yang kita ketahui dari ilmu pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, harus kita akui dengan jujur, ya, dan dibenarkan di dalam tindakan kita, ya, sehingga kita tidak akan berkhianat, tidak akan berdusta kepada Allah. Kemudian al-mahabbah, nah ini cinta. Kita harus cinta kepada Allah, melebihi kecintaan kita kepada selainnya. Ketika di dalam diri kita ada cinta mau kita berikan kepada selain Allah, maka harus didasari cinta itu atas dasar kecintaan kita kepada Allah. Even itu termasuk di dalamnya adalah cinta kita kepada lawan jenis kita, kepada pasangan kita. Maka harus didasari cintanya karena Allah. Bahwa kita membangun rumah tangga misalnya dengan istri kita, kita cinta istri kita, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menikah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengasihinya karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cinta buta. Ketika dia salah, udah karena kita sayang, udahlah biarin dan seterusnya. Akan terlarut nanti dalam kesalahan dan seterusnya. Maka ketika dia salah, ya kita ucapkan, kita sampaikan bahwa ini tidak tepat. Tentu dengan cara-cara yang baik, kita perbaiki, dan perbaikan kita itu juga karena cinta kita kepadanya, bukan kemudian karena kebencian. Yang berikutnya al-inqiyad, kepatuhan, ya, kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
ngomong la ilaha illallah, mengakui la ilaha illallah, mengakui tiada Tuhan selain Allah, tapi enggak patuh. Ini namanya bohong. Ya. Kalau dalam percintaan tadi, kalau dalam cinta tadi itu cinta palsu. Ya, ngomongnya suka misalnya begitu, cinta, tetapi kemudian tidak membuktikan. Maka ingkiat pembuktiannya. Ya, kepatuhan tadi ingkiat, patuh. Ya. Bahwa ketika Allah memerintahkan sholat, ya sholat. Ketika Allah memerintahkan kita harus berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, dan seterusnya. Patuh kepada aturan-aturan Allah. Perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan. Ya. Ada sebuah pepatah Arab tuh bagus tuh. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ada rangkaiannya, tapi cuplikannya innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Tanda kecintaan itu adalah ketaatan. Tidak ada cinta bagi orang yang tidak memiliki ketaatan. Ya, antum ya, sayang kepada istri misalnya, sayang kepada anak. Maka ketika istri kita meminta apa, kita taati. Ya kan? Kita penuhi. Dia minta dibuatkan apa misalnya begitu, kita penuhi. Begitupun sebaliknya, istri ketika sayang kepada suami, berarti dia mentaati suaminya. Suaminya bisa minta dimasakkan capcay misalnya begitu. Mah ingin makan capcay ini malam ini misalnya gitu, supaya segar, ingin makan sayur-sayuran misalnya. Dia kemudian suguhkan sate misalnya begitu. Meskipun mungkin bagus itu sate, ya, tapi kan bukan itu yang diminta. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada cinta atau berkurangnya cinta. Karena cinta itu tandanya adalah ketaatan, kepatuhan. Nah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak akan terwujud kalau tidak ada cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, tidak ada cinta kalau kita tidak taat, tidak patuh. Ya, maka cintanya cinta palsu berarti kepada Allah dan kepada Rasul untuk orang yang tidak mau berupaya untuk taat kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, yang terakhir syaratnya adalah al-qabul, ya. Al-qabul, menerima, ya, menerima apa yang datang dari Allah, menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima semuanya. Ya, menerima apa-apa yang menjadi konsekuensi daripada apa yang ada pada Allah dan apa yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baru kemudian seseorang itu kalau sudah memenuhi syarat-syarat tauhid tadi itu terimplementasi dalam 7 syarat tadi itu, maka dia dikatakan sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina amanu, kita kembali kepada ayatnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Ya. Kenapa mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa orang yang beriman itu begitu cinta kepada Allah, begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Karena mereka mengenalnya. Karena mereka mengenalnya. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga mereka mengagungkannya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala sebab sudah kenal bahwa Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang kemudian memberikan kepadanya anugerah-anugerah, rezeki, kenikmatan-kenikmatan, ya, memberikan hidup, memberikan nafas, memberikan semuanya, sehingga kemudian mereka hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meminta, mereka tahu bahwa yang Maha memberi itu hanya Allah, maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit, mereka tahu bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah, maka meminta kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Sehingga mereka bertawakal kepada Allah, bersandar, menyandarkan segala urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang mukmin. Nah, sementara orang musyrik kondisinya tidak seperti demikian. Karena mereka tidak kenal Allah, akhirnya ya, ketika mereka punya kebutuhan,
mereka memintanya kepada selain Allah. Karena dia tidak begitu kenal bahwa Allah itu sesungguhnya yang Maha memberi. Sehingga datanglah ke sumur fulan, datanglah ke pohon fulan, datanglah ke batu fulan, datanglah kemana untuk kemudian dia meminta kebutuhannya. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan peringatan dan ancaman kepada orang-orang musyrik ini, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala ini, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, kenapa menzalimi diri mereka sendiri? Ya, karena mereka melakukan sesuatu yang menyalahi untuk dirinya sendiri. Ya. Tadi ketika meminta kepada selain Allah, padahal yang selain Allah itu tidak akan bisa memberi, sehingga dia zalim kepada dirinya. Ya, dia memintakan untuk dirinya sesuatu kepada yang tidak bisa memberikan, membohongi dirinya sendiri, sehingga disebut zalimina li anfusihim. Walau yaral ladzina zalamu idz yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Maksudnya adalah, kata Imam Ibnu Katsir, bahwa seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat azab dengan mata kepala mereka sendiri, nanti pada hari kiamat, tentunya, maka pada saat itu mereka akan sadar bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sumber kekuatan itu adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harusnya mereka meminta apapun, meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau minta rezeki, mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau minta anak, mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau minta urusan pekerjaan, mintanya kepada anak. Mau minta supaya keluarganya harmoni, mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau minta semua kekuatan, semua manfaat itu adanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka akan tahu itu nanti ketika mereka melihat siksa. Ketika mereka melihat siksa, begitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan siksa kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annallaha syadidul iqab, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha dahsyat siksanya. Kama qala, sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-26, Allah Taala mengatakan dalam firman-Nya, fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang punya yang punya siksaan, yang menyiksa seperti siksanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seandainya mereka melihat, kata Imam Ibnu Katsir, dengan mata kepala mereka sendiri pada saat itu, maka tidak ada satupun di antara mereka mungkin yang akan berbuat ingkar, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka niscaya mereka juga akan segera berlepas diri dari segala kesesatan yang mereka lakukan. Tapi sayang, ini tidak bisa mereka lihat di dunia ini. Mereka melihatnya itu nanti di akhirat, pada saat tidak ada lagi kesempatan untuk mereka bertaubat, untuk mereka memperbaiki diri mereka, waliyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar kepada kita tentang kekufuran mereka, bahwa mereka kemudian mengagungkan, menyembah berhala mereka, menyembah, menjadi pengikut para syaitan, para berhala-berhala itu. idz tabarra'a alladzina ittubi'u minal ladzina ittaba'u, padahal nanti yang mereka sembah itu, yang mereka minta itu akan berlepas diri dari mereka. Mereka katakanlah meminta kepada batu, nanti batu itu akan berlepas diri di hadapan Allah. Bahkan mereka meminta kepada malaikat, malaikat itu akan berlepas diri dari mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tabarra'at minhumul malaikah,
Ya, kata Allah Subhanahu wa kata Imam Ibnu Katsir, para malaikat akan berlepas diri dari mereka. Ya, ketika malaikat itu disembah oleh mereka di dunia, maka malaikat itu akan mengatakan kepada mereka nanti di akhirat, tabarra'na ilaik ma kanu iyyana ya'budun. Mohon maaf ya, saya tidak menyuruh anda semua untuk meminta kepadaku, untuk beribadah kepadaku, ya. Tidak ada, kata mereka. Kemudian di dalam ayat yang lain, subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihi mu'minun. Kata para malaikat, tidak ada, ya. Tidak ada, ya. Kamu yang kamu sembah itu dulu bukan malaikat, ya. Yang kamu sekutukan itu dengan Allah Subhanahu wa taala itu bukan aku, kata malaikat, tetapi itu adalah para jin, ya. Para jin, katanya. Tetapi kemudian jin juga, kata Imam Ibnu Katsir, akan berlepas diri dari mereka, ya. Dari ibadah yang mereka persembahkan kepada jin. Jin juga nggak mau ketiban resiko, maka jin pada saat itu juga akan berlepas diri. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-6 Allah mengisahkan kejadian yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, ya. Barang siapa yang lebih sesat, kata Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu tidak bisa memenuhi apa yang diminta, ya. Wa hum an du'aihim ghafilun. Tidak bisa. Mereka meminta kepada batu, dikiranya batu akan bisa memberi. Tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada pohon, mereka meminta kepada jin fulan, mbah fulan dan seterusnya. Apakah bisa meminta? Apa bisa mencukupi, memenuhi? Tidak. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ya, maka jin-jin yang disembah itu, mereka nanti pada hari kiamat, ketika dunia ini, ketika manusia itu dibangkitkan lagi dan ketika manusia itu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kanu a'da'a, maka mereka akan saling bermusuhan. Enggak, saya enggak nyuruh, ya. Saya enggak pernah mengatakan bahwa saya bisa memenuhi permintaan kamu dan seterusnya. Mereka akan saling bermusuhan dan seterusnya. Mereka saling mengingkari satu sama lain. Wattakhadhu min dunillahi alihah liyakuna lahum 'izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Ya, ayat yang lain yang semisal. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian menjadikan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memberikan kepada mereka keutamaan, ya. Tetapi sesungguhnya tidak begitu, maka mereka juga kemudian akan saling mengingkari satu sama lain, ya, akan saling mengingkari satu sama lain. Dan banyak di sini Imam Ibnu Katsir kemudian mengangkat firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang memiliki makna yang serupa, di antaranya lagi surat Maryam ayat 81 sampai dengan 82, kemudian surat Al-Ankabut ayat ke-25, kemudian surat Saba ayat 31 sampai dengan 33, lalu kemudian juga di dalam surat Ibrahim ayat ke-22. Ini semuanya menunjukkan bahwa nanti orang-orang atau pihak-pihak yang disembah, pihak-pihak yang diagungkan, pihak-pihak yang dimintai oleh orang-orang musyrik itu akan berlepas diri dari mereka, ya, akan berlepas diri dari mereka, ya, karena mereka juga akan mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Malaikat akan berlepas diri, jin apalagi, ya, apalagi manusia yang lainnya semuanya berlepas diri, dan mereka mengatakan bahwa kami tidak pernah memerintahkan, ya, atau mengaku bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang meminta itu, dan mereka juga tidak pernah menyuruh mereka untuk meminta, ya, kepada Dia dan seterusnya. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab, dan kemudian penyesalanlah, ya, yang akan menjadi akibat untuk mereka pada saat mereka melihat siksa yang sudah ada di hadapan mereka. Wa ja'alnal aghlala fi anaqil ladzina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, dan kemudian kami jadikan
belenggu di leher-leher mereka, di pundak-pundak mereka. Orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang sudah kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Maka tidak ada yang dijadikan balasan untuk mereka ya kecuali dari apa yang telah mereka kerjakan, kecuali itu akibat dari perbuatan mereka sendiri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika siksa Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh mata kepala mereka sendiri, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tersebut, wa taqatta'at bihimul asbab, kemudian tidak ada lagi cara, ya, taqatta'at bihimul asbab, tidak ada lagi kecintaan di antara mereka, ya, pada diri mereka, kepada sesembahan-sesembahan, kepada yang diagung-agungkan oleh mereka ketika mereka menyekutukan, membuatnya sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi upaya yang bisa mereka lakukan. Semua sudah tidak ada, ya. Wa taqatta'at bihimul asbab. Ya, wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Maka kemudian orang-orang yang mengikuti itu, ya, yakni orang-orang yang berbuat syirik tadi itu, mereka ingin berlepas diri, ya. Seandainya, kata mereka, menyampaikan penyesalannya, seandainya kami seperti yang diikuti oleh kami, berlepas diri mereka, kita ingin berlepas diri juga nih, ya. Kama tabarra'u minna, nah, law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Seandainya kami bisa balik lagi ke dunia, ya, bisa hidup lagi, maka kami udahlah akan berlepas diri. Udah kita sesali, ya, kita mau membuka lembaran baru, kita mau hidup benar, kita tidak lagi mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lagi mau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kami akan hidup lempang-lempang aja, kami akan beribadah hanya kepada Allah saja, kami akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kami akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka penyesalan itu yang akan mereka rasakan, tetapi apa yang mereka harapkan, ya, untuk kembali ke dunia tentu menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini, kemudian Allah mengatakan demikianlah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan buat mereka, hasarat, ya, menjadi sebuah penyesalan, ya. Kemudian kata Allah wa ma hum bikharijina minan nar, dan sekali-kali mereka tidak akan bisa keluar dari siksa neraka. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kemudian Imam Ibnu Katsir membacakan untuk kita beberapa ayat di penutup tafsir daripada 165 sampai dengan 167 ini, beberapa ayat yang menjadi penguat dari ayat-ayat yang lain, di antaranya surat Al-Furqan ayat ke-23, Allah taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu mereka berbuat baik juga. Mereka berbuat baik juga, ya. Tetapi kemudian karena mereka berbuat baiknya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka faj'alnahu haba'an mantsura, maka kebaikan-kebaikannya itu lenyap, ya, menjadi debu yang bertebaran. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin 'asif. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpama dalam surat Ibrahim ayat ke-18, perumpamaan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka amalan mereka itu, ya, amalan mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras di hari yang
di mana angin itu bertiup dengan sangat kencang sekali. Jadi hilang seketika, terbawa hanyut, terbawa angin topan ya, atau angin puting beliung, hilang amalnya ya, walaupun mereka banyak beramal di dunianya. Kemudian ayat yang berikutnya lagi dalam surat An-Nur ayat ke-39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah yahsabuhu adh-dhama'anu ma." Orang-orang yang berbuat syirik itu, orang-orang yang kafir itu, amal-amal mereka ini, orang yang syirik, musyrik dengan orang yang kafir sama. Ya, mereka kalau berbuat baik ya ketika hidupnya di dunia, maka amalan mereka itu seperti fata morgana. Dilihat kayak ada air, kayak banyak pahalanya, kayak banyak kebaikannya, ketika disamperin adalah tidak ada apa-apa di sana. Ya, tidak ada apa-apa di sana. Ini mengingatkan kepada kita jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa kebaikan itu belum tentu menjadi amal soleh. Kebaikan belum tentu menjadi amal soleh. Kenapa? Karena kebaikan itu kalau mau jadi amal soleh harus dikerjakan dengan keikhlasan. Hanya Allah yang dijadikan tujuannya. Tapi kalau kebaikan itu dikerjakan, dia tidak punya unsur keikhlasan, ya, maka tadi seperti fata morgana, atau seperti suatu benda disapu oleh angin kencang, angin topan atau angin puting beliung dan seterusnya, ya, menjadi hilang. Maka ikhlas itu menjadi syarat utama untuk diterimanya amalan kebaikan. Yang kedua tentunya mutaba'atur Rasul, mutaba'ah ya, mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah tafsiran daripada surat Al-Baqarah yang menjadi pelajaran kita di pagi menjelang siang hari ini, yaitu ayat ke-163 sampai dengan 167 yang pokok intinya adalah tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang kemudian sudah membuat kehidupan kita dan kehidupan alam semesta ini, sehingga Allah lah hanya satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, yang layak untuk dijadikan tujuan kita hidup di dunia ini. Sehingga dengan demikian hidup kita akan ikhlas insyaallah taala. Kenali Allah ya, kemudian yakini, kemudian apalagi tadi syaratnya yang 7 ya. Kemudian ikhlas, kemudian terikat, jujur, terikat dengan aturan-aturan dan seterusnya, dan kemudian cintai. Maka dengan ketujuh syarat ini kalau kita penuhi ya, maka kita menjadi orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar. Dengan tauhid yang benar akan muncul keikhlasan di dalam kita berbuat. Dengan tauhid yang benar akan tumbuh ya, mutaba'atur Rasul di dalam kita beramal saleh. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan, ilmu yang mendatangkan amal saleh, amal jariah untuk kita semua. Allahumma amin. Demikian yang disampaikan. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan insyaallah. Ya. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita untuk siang hari ini, dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.